Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Sari dengan NIM 23030174280 dari kelas BM 23. Di sini saya akan menjelaskan materi hiperbola. Yang pertama yaitu ada definisi hiperbola. Nah, hiperbola yaitu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau fokus dan suatu garis tertentu atau direktrik tetap yaitu sama dengan E. Dan E itu lebih besar dari 1. Nah, pada gambar ini, D ini garis direktrik dan F ini adalah fokus. Nah, jarak F ke P ini dan P ke D itu sama dengan E. Nah, selanjutnya yaitu ada istilah pada hiperbola. Yang pertama yaitu ada fokus. Nah, F1 dan F2 itu disebut fokus. Ini F1, F2 fokus. Dan ada D1, D2 itu merupakan direktrik. Nah, jika P pada hiperbola, maka P F1 per jarak P, D1 sama dengan P F2 per jarak P, D2. Nah, dengan E lebih besar dari 1. Yang ketiga ada puncak hiperbola. Puncak hiperbola pada gambar yaitu V1 dan V2. Nah, selanjutnya titik pusat hiperbola yaitu O. Dengan O F1 sama dengan O F2 sama dengan C. Yang kelima ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola yang disebut dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ada dua yang memuat fokus dan puncak hiperbola dan yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama. Nah, yang sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola itu disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau juga bisa disebut sumbu transversal. Nah, pada gambar V1, V2 sama dengan 2A itu disebut sumbu ukuran sumbu utama. Atau OV1 sama dengan OV2 sama dengan A. Nah, yang kedua itu ada sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama yang disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Nah, O1, O2 sama dengan 2B itu merupakan sumbu imajiner atau sumbu pendek atau juga sumbu. Nah, yang keenam ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola yang disebut dengan latus rectum hiperbola. Selanjutnya ada persamaan hiperbola dengan pusat M alfa beta. Diketahui P aksen proyeksi P pada D1 dengan P aksen alfa plus A per E, YP. MF1 sama dengan C dan MV1 sama dengan A, dengan A lebih kecil dari C. Nah, V1 pada hiperbola, maka V1 F1 per V1 D sama dengan E. Nah, jarak V1 F1 C min A dan jarak V1 D itu A min MD. Itu sama dengan E. Kedua ruas dikalikan dengan A min MD sehingga C min A sama dengan AE min EMD. Selanjutnya V2 pada hiperbola, maka V2 F1 per V2D sama dengan E. Nah, jarak V2 F1 itu A plus C, dan jarak V2D itu A plus MD. Itu sama dengan E. Nah, kedua ruas dikalikan dengan A plus MD sehingga C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu dieliminasi sehingga diperoleh C sama dengan AE dan jarak NV sama dengan A kuadrat per C sama dengan AE. Nah, F1 diketahui alfa plus C, beta dan sama dengan F1 alfa plus AE, beta. Dan direktrik D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus AE. Nah, hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Nah, ada segitiga MV1T1 dengan siku-siku di V1. Maka T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat min MV1 kuadrat. T1 V1 kuadrat dilambangkan dengan V, MT1 kuadrat dilambangkan dengan C, dan V1 dilambangkan dengan A, sehingga bisa ditulis B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sama dengan A kuadrat, E kuadrat, min A kuadrat. Karena sama-sama mengandung A kuadrat, maka dikeluarkan sehingga bisa ditulis A kuadrat dalam kurung E kuadrat min 1. Nah, selanjutnya akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas.
Nah, misal titik P, XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta, dan PP aksen adalah jarak P ke direktrik D1 dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka P aksen alfa plus A per E, YP. Nah, sehingga PF1 per PP aksen sama dengan E. Kedua ruas dikalikan dengan PP aksen sehingga didapat PF1 sama dengan E PP aksen. Selanjutnya yaitu PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat PP aksen kuadrat. Eh, Selanjutnya yaitu alfa plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat alfa plus A per E min XP kuadrat. Nah, dengan menguadratkan kedua ruas persamaan, didapat alfa kuadrat plus A kuadrat plus 2AC min 2AXP min 2CXP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat. Nah, sama dengan E kuadrat alfa kuadrat plus 2 alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat min 2 alfa XP min 2 A per E XP plus XP kuadrat. Selanjutnya, alfa kuadrat plus 2 alfa C min 2 alfa XP min 2 C XP plus XP kuadrat plus YP kuadrat plus B kuadrat min beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat plus 2 alfa AE plus A kuadrat min 2 alfa E kuadrat XP min 2 AE XP plus E kuadrat XP kuadrat. Selanjutnya yaitu E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat min alfa E kuadrat XP plus 2 alfa XP plus A alfa kuadrat E kuadrat min alfa kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat sama dengan min 2 alfa AE min 2 CXP plus 2 AEXP plus 2 alfa C plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, kan tadi didapat C itu A per M. Disubstitusikan sehingga E kuadrat min 1 XP kuadrat min 2 alfa XP plus alfa kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat sama dengan min 2 alfa AE min 2 AE XP plus 2 AE XP plus 2 alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Selanjutnya, E kuadrat min 1 XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Terus C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dan kurang SP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga didapat B kuadrat per A kuadrat XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P itu dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yaitu itu persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola yaitu panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Yang kedua yaitu persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner yaitu X sama dengan alfa. Selanjutnya yaitu koordinat titik-titik puncak V2 alfa, A, beta, alfa min A, beta dan V1 alfa plus A, beta. Nah, koordinat titik ujung sumbu minor yaitu B1 alfa, beta min B dan B2 alfa, beta plus B. Yang keempat adalah koordinat titik-titik fokus yaitu F2 alfa min C, beta dan F1 alfa plus C, beta. Nah, nilai eksentrisnya yaitu E sama dengan C per A. Selanjutnya ada persamaan direktrik. Persamaan direktrik D1 X sama dengan alfa plus A per E dan D2 X sama dengan alfa min A per E. Selanjutnya persamaan asimtot L1 Y min beta sama dengan B per A X min alfa dan L2 Y min beta sama dengan min B per A X min alfa.
Selanjutnya yaitu latus rektumnya, X sama dengan alfa min C dan X sama dengan A plus C. Eh, yang terakhir yaitu panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, analog dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktif D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min theta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan itu disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0, sumbu utamanya berhenti dengan sumbu Y, fokus di F2 0, min C dan F1 0, C, serta puncak di titik V1 0, min A dan V2 0, A, mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal, yaitu yang pertama, hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Yang kedua, nilai eksentrisitasnya I sama dengan C per A, dan persamaan direktifnya G2 Y sama dengan min AE, dan G1 Y sama dengan AE. Dan persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus A per BX. Nah, apabila asimptot-asimptotnya itu saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan di atas diperoleh dua macam bentuk baku persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0, yaitu yang pertama X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu merupakan persamaan hiperbola horizontal, dan Y2 min A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu disebut dua hiperbola sekawan. Selanjutnya yaitu ada persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama yaitu untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Nah, misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat min MX plus P kuadrat min B kuadrat. Nah, tadi kan diketahui MX plus P, jadi nilai Y-nya disubstitusikan. Sehingga itu tadi X kuadrat per A kuadrat min MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa ditulis B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga 4D sama dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 dalam kurung B kuadrat min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat dalam kurung min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya yaitu 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 dalam kurung A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat plus A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat min A kuadrat B kuadrat B kuadrat min A kuadrat V4. D sama dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat plus 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4. Sehingga didapat D sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dalam kurung min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Nah, syarat agar garis menyinggung hiperbola kan D sama dengan 0. Jadi, min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat sama dengan 0. P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Untuk selanjutnya, P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1 adalah
Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Selanjutnya untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Nah, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan gradien M ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama. Seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M. Rumus-rumusnya yaitu yang pertama, persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M yaitu Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Yang kedua ada persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M yaitu Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Selanjutnya ada persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Nah, diberikan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan P X2, Y2, maka pada hiperbola maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga kedua ruas dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga bisa ditulis X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dan eh, titik T X1, Y1 pada hiperbola maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau sama kedua ruas dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga bisa ditulis X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu berlaku B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat atau B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Selanjutnya B kuadrat dalam kurung X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. B2 B kuadrat X1 min X2 dalam kurung Y1 plus X2 sama dengan A kuadrat Y1 min Y2 kali Y1 plus Y2. Nah, B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 per Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Itu merupakan gradien. Nah, selanjutnya persamaan garis PT, yaitu Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dalam kurung X min X1, atau Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 X min X1. Nah, jika P itu mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T, sehingga X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Akibatnya, garis PT menjadi garis singgung di titik T dengan persamaannya yaitu Y min Y1 B kuadrat A kuadrat dikali 2X1 per 2 Y1 dikali X min X1. Nah, 2 ini dicoret sehingga ditulis Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat X1 per Y1 dalam kurung X min X1. Kedua ruas dikalikan dengan A kuadrat Y1 sehingga diperoleh A kuadrat Y1 dalam kurung Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dalam kurung X min X1. Selanjutnya yaitu A kuadrat Y1 Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 X min B kuadrat X1 kuadrat. B kuadrat X1 X min A kuadrat Y1 Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kedua ruas persamaan itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga diperoleh X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Sehingga
bisa ditulis X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1, yaitu X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua yaitu untuk hiperbola berpusat di M alfa, beta. Nah, dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di O 0,0, maka persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik C X1, Y1 yaitu X min alfa dalam kurung X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta, Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jika persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1, yaitu persamaannya Y min beta dalam kurung Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa dalam kurung X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.